Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di video kali ini saya mau nge-review dua merek lodi yang lain yang kemarin sudah saya beli. Jadi saya senang banget pada akhirnya bisa bikin video ini, karena sebelumnya banyak sekali drama. Mungkin udah 5 atau 6 kali gagal, baru akhirnya kesampaian bikin video. Semoga ini gak gagal lagi. Oke, di kesempatan kali ini dua merek lodi yang akan saya review adalah ini, nggak ada mereknya, tapi ini mereknya Clue BB, tapi di kemasannya kayak gini aja. Terus yang selanjutnya adalah ini, Gigi Tea Dybe yang polos. Oke, langsung aja. Yang pertama yang ingin saya review adalah ini dulu ya. Jadi ini dari Gigi Tea Dybe, ini harganya Rp72.250.000. Kemasannya seperti ini, dari plastik, terus ada klipnya gini. Ini klip, bentar, tuh klip kayak gini. Terus kemudian desainnya seperti ini, katanya sih grow with green, tagline-nya grow with green, tapi aku nggak setuju karena ini kemasannya dari plastik. Ya oke, setujunya sih karena ini kan klodi, jadi lebih kayak kita lebih peduli sama lingkungan gitu ya, karena tidak menumpuk sampah plastik dari pospak popok sekali pakai. Tapi ini kemasannya masih pakai plastik. Beda sama yang kayak pempem sama yang klodis yang pakai kertas, itu saya lebih suka. Tapi kalau ini ya udahlah, nggak apa-apa. Dari kemasannya saya lebih prefer yang kemasan pakai kertas, atau nggak gitu yang Clue BB ini nanti itu dari kain biasa. Oke, terus di sini tebus pandang ya. Jadi ini menunjukkan isinya apa. Karena kemarin pilih yang polos, jadinya dapat yang polos dan warnanya hijau toska seperti ini. Sudah SNI. Terus kemudian ini made in Indonesia. Di belakang sini itu ada keterangan ya, kayak ini bahan-bahannya apa, kemudian cara mencucinya gimana, cara perawatannya gimana. Terus ini cara makein ke si bayi. Nah, kalau ini cara yang pakein ke si bayi gimana di sini dalam bentuk simbol-simbol dan gambar. Terus di sini ada ini. Di sini ada tulisan bahannya apa aja. Kalau lapisan luar dari polyester, polyurethane laminate, terus kemudian lapisan dalamnya ini tipe kantong atau pocket dari microfleece, kemudian bahan penyerapnya microfiber dilapisi microfleece. Di sini ada tulisan sebelum penggunaan itu harus dicuci kering dulu. Terus kemudian ada perawatan khusus untuk disarankan untuk melakukan stripping. Katanya gini, apabila muncul bau tidak sedap akibat penumpukan deterjen dan daya penyerapan popok berkurang, cuci popok tanpa deterjen beberapa kali hingga air cucian tampak jernih dan tidak berbuih tanpa ada zat yang tertinggal. Jadi ini sebenarnya adalah panduan untuk melakukan stripping klodi ini. Terus kemudian ada perawatan rutinnya gimana ya, kayak nyuci popok pada umumnya. Dan ini disarankan untuk nggak pakai mesin cuci. Ya bisa sih pakai mesin cuci, tapi katanya gini di poin 4 ini, diperbolehkan mencuci dengan mesin, mencuci dengan tangan sangat dianjurkan. Nah ini lambangnya, bisa dicuci pakai mesin nih, kelihatan nggak sih? Oke. Terus ada garansinya, ya ampun saya baru tahu ini ada garansinya. 1 tahun garansi berlaku untuk kancing karet dan cacat jahitan. Garansi berlaku dengan melampirkan bukti kwitansi bertanggal pembelian. Biaya pengiriman dari dan kembali ke konsumen untuk wilayah Indonesia ditanggung oleh G Gallery. Perbaikan membutuhkan waktu 7 hari kerja. Ya ampun saya baru tahu kalau klodi itu juga ada garansinya. Biasanya kan kita beli produk elektronik ada garansinya. Kalau yang kemarin itu, yang pempem, itu katanya garansi seumur hidup. Tapi kita nggak tahu kan panduan garansinya seperti apa, prosedurnya, kemudian detailnya, teknisnya gimana tuh kita nggak tahu. Tapi kalau di sini udah dikasih tahu katanya membutuhkan 7 hari kerja. Terus kemudian kancing dan karetnya atau cacat jahitan itu bisa ditukar. Katanya nanti bisa ditukar, bisa dilakukan perbaikan dalam waktu 7 hari. Terus di sini juga ada keunggulannya kayak mudah dipakai, ramah lingkungan, mudah dicuci dan cepat kering. Udah pokoknya banyak. Terus ini kan made in Indonesia. Kalau yang kemarin-kemarin itu kita lihat ada website, ada Facebook sama Twitter. Ini juga ada websitenya. Nih, ada websitenya dan
ada nomor telepon yang bisa dihubungin, dilihat. Jadi ini beneran kayak apa ya, layanan customer service-nya emang bener-bener mengutamakan pembeli banget. Oke, itu tadi dari kemasannya dan bagian belakang. Sekarang kita buka kodenya. Sebenarnya kalau di ini sudah saya cuci, sudah saya pre-wash, dan sudah saya pernah pakein ke Khalista karena waktu itu kan Surabaya lagi hujan. Terus kemudian stoknya Klodi habis, maunya kan belum aku pakein dulu, maunya aku review dulu, jadi kayak biar nggak belum terkena kotoran gitu. Tapi ternyata karena stok Klodinya habis, mau nipis ya, mau habis, akhirnya aku terpaksa pakein ini. Tapi nggak apa-apa, jadinya aku kan tahu gimana pengalaman Khalista waktu pakai Klodi Gigi Type ini. Oke, langsung aja. Tapi ini udah aku atur sedemikian rupa biar kayak waktu beli. Jadi kayak gini posisinya waktu beli. Langsung aja kita itu dapat ini. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi snap gini, tapi di sini ada rekatnya. Jadi kayak bisa difungsikan sebagai pants toilet training, atau enggak gitu juga bisa difungsikan sebagai klodi yang model klodi pada umumnya kayak gitu. Oke, kita buka. Nah, di sini ada mereknya Gigi. Nah, terus ini bahannya yang inner itu dari microfleece. Tadi sudah dijelaskan di bagian kemasan, emang dari microfleece tuh seperti ini. Terus kemudian luarnya dari polyurethane laminate, bisa kita lihat di sini ya, kayak anti air banget. Nah, anti air banget. Terus kemudian dia itu sudah dilengkapi sama inner gusset kayak gini. Jadi ada inner gussetnya yang ini fungsinya agar kalau misalnya bayinya pup itu nggak meluber kemana-mana. Nah, kayak gitu. Tapi kalau bayinya pup emang sih nggak meluber kemana-mana, nggak sampai ke samping-samping, nggak sampai ke bagian leg gusset, cuman nggak sampai ke bagian karet samping ini. Cuman kita nyucinya harus sabar karena biasanya ada yang nyempil di sini fesesnya kayak gitu. Terus apa lagi? Oh, ini. Jadi Gigi Type ini bisa difungsikan sebagai klodi yang biasa itu, atau nggak gitu bisa difungsikan sebagai pants untuk anak belajar toilet training. Jadi di sini desainnya seperti ini dan bisa dilepas gini. Nah, ada 4 mode kancing dan kita bisa pilih sesuaikan sama pinggangnya si bayi kayak gitu. Jadi lebih enak. Nah, jadi ini adalah kain tambahan, tapi biasanya ini lebih susah kering ya karena tebel itu aja. Oke, terus selain itu ini kan model snap. Nah, jadi kita snapin aja di sini. Ini kan model snap. Sebentar, kita snapin di sini. Nah, kayak gini. Kalau mau di model kalau jadi pants, berarti kita harus ngeset ininya dulu sedemikian rupa. Baru kemudian kalau sudah baru dipakein ke si bayi kayak gitu ya. Jadi kita harus ngatur dulu sesuai kita sesuaikan sama pinggangnya si bayi dulu kayak gini. Oh iya, tapi pastikan insetnya udah dimasukin ya. Ini aku contoh aja, jadi belum aku masukin insetnya, jadi tinggal dipakein gitu. Dan ini elastis banget, karet pinggangnya bagus gitu, karet ininya, leg gussetnya, karet kakinya juga bagus, karet pahanya. Oke. Tapi ini belum ada tutup yang untuk masukin insert ke dalam poketnya, jadi belum ada tutupnya. Biasanya kan ada yang ada tutupnya tuh, itu lebih rapi kan. Kalau ini emang nggak ada. Terus ini bahan luarnya lembut banget, jadi lembut, emang lembut dan aku suka banget. Terus apa lagi ya? Oh, ini untuk ngeset ininya. Jadi ini untuk ngeset ukuran klodinya ada banyak, jadi ada 3 tuh, 2, 3, dan ini kuncinya. Jadi bisa maksudnya bisa lebih kecil dan bisa lebih besar. Tapi kalau Khalista make, dia kan umur 5 bulan setengah, belum 5 bulan setengah sih, pokoknya 5 bulan lebih. Itu aku kancingin yang atas ini, sebentar, yang atas ini sama yang sini, yang nomor 2. Jadi dianya nggak sampai terlalu ini banget, maksudnya nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar kayak gitu.
Nah jadinya kayak gini. Waktu aku pakein ke Khalista ini nyaman banget karena ininya kan nggak terlalu kaku ya, jadi enak gitu dipakein ke si bayi dan nggak bikin bulky. Jadi ini mah nggak bikin bulky, nggak bikin bayi terlihat bulky, dan emang ya pokoknya enak, sebagus itu emang. Jadi sesuai lah harganya. Oke, sekarang kita bahas insertnya ya. Insertnya itu bentuknya kayak gini. Ini dari microfiber. Terus kemudian ada 3 layer. Ada 3 layer tapi kayak gini bolong. Jadi bisa bolong gini. Tuh bolong. Bolong kayak gini. Di sini ada mereknya. Nah, ini mereknya Gigi. Ini kan ada 3 layer microfiber, tapi sebenarnya 4 layer sih, karena yang depannya ini itu suede yang fungsinya biar dia jadi kayak lebih lembut aja gitu. Ini. Terus ada lagi sih, ada 2 insert. Nah, kayak gini. Ini kan tadi sudah 3 layer microfiber, tapi lapisan tingginya suede. Terus ini tuh ada yang namanya insert tambahan lagi. Jadi kalau kita mau nambah insertnya jadi 4 layer, tinggal ditempelin gini aja gitu. Tapi yang aku pernah pakai tuh ini aja udah tahan sampai 4 jam. Gak tahu sih, mungkin bisa lebih dari 4 jam, cuman aku nggak pernah pakein bayiku lebih dari 4 jam. Terus menurut aku ini lebih cepat kering ketika dicuci karena kan dia lebar gini. Dia maksudnya bolong gini ya. Jadi ketika di jemuran bayi yang yang kayak matahari itu, aku kayak giniin. Jadi posisinya seperti ini. Biasanya kan kalau kita jemur insert kayak gini ya. Kayak gini kan. Nah, kalau aku enggak, karena ini bolong, jadi aku masukin kayak gini. Jadi butuh 2 gagang jemuran yang muter kayak bayi itu, yang jemuran bayi itu. Terus ini aku jarang pakai sih. Yang kemarin tuh aku nyoba kayak gini aja. Udah top. Mungkin kalau dipakein ini daya serapnya jadi lebih bagus, tapi karena aku emang gak pernah pakein Khalisa satu Clody untuk lebih dari 4 jam, jadinya ini aja udah cukup menurutku. Terus kalau kena pup gimana? Kebetulan ini kan baru nyoba dan Khalisa belum pernah pup di Clody ini. Tapi menurut pengalaman aku, nyuci Clody yang kena pup, kalau selama innernya tuh dari microfleece kayaknya tuh gak ada masalah. Dan ini pun kalau suede-nya tuh kita adepin ke depan kayak gini posisi masangnya ke si bayi, kayaknya ini juga lebih mudah ngebersihinnya karena kan nggak berserat seperti itu. Oke ya, yang selanjutnya Clue Baby. Suka banget sama kemasannya Clue Baby karena ini dari kertas, dari kain semi kertas gitu, terus kemudian elastis gini. Dan ini juga udah aku pre-wash, udah aku pre-wash dan udah pernah aku pakein ke si bayi. Ini kemarin aku beli harganya 74.700 di toko yang sama kayak yang aku beli Gigi Dep itu. Kita buka isinya. Nah, posisinya emang seperti ini. Meskipun ini udah pernah aku pakai, tapi aku pengen ngejelasin aja kemasannya seperti ini dan emang posisinya seperti ini waktu kemarin aku beli. Aku belinya yang motif water animal. Jadi motifnya water animal. Jadi kayak gini nih gambarnya, ikan, kuda laut. Udah, ikan sama kuda laut aja. Sisinya ada mereknya Clue Baby. Oke, langsung aja kita buka. Dapat 1 insert dan 1 Clody pocket. Ini modelnya hampir sama kayak yang Gigi Dep itu tadi. Jadi bisa difungsikan kayak pants, bisa juga difungsikan kayak Clody pada umumnya. Nah, kayak gini. Cuman bedanya sama Gigi Dep itu, dia nggak ada inner gusetnya, jadi kayak polos gini aja, nggak ada inner gusetnya, jadi polos aja. Terus kemudian ini bahan innernya dari microfleece. Terus kemudian bahan dalamnya dari wool, anti air wool, yang anti air polyurethane laminate kayak gini ini. Terus yang beda lagi, oh ini ada mereknya, udah kasih tahu ya, oke. Terus ini tapi ada tutupnya, ini kan untuk masukin insert nih, ini kan untuk masukin insert. Nah itu ada tutupnya kayak gini, jadi lebih rapi dan insertnya tuh nggak langsung keluar ke sini, jadi ini lebih rapi, aku suka.
Terus ini elastis yang ada di samping itu yang bisa difungsikan, bisa pak jadi kayak kalau di biasa atau nggak gitu model pants untuk toilet training anak. Nah kayak gini, tapi ini bagian yang paling susah kering ya karena itu tadi tebel. Terus apa lagi? Oh ya, kemarin itu Kanisa pakai ini, dan ini tuh kayak cuttingnya emang lebar, bukan lebar apa ya, panjang gitu. Jadi biasanya kan dia langsung pakai aja, nggak perlu diatur snap buttonnya. Tapi kalau pakai ini dia harus diatur snap buttonnya. Lihat snap buttonnya nih, lihat ya. Jadi antara ini ke sini dan ke sini dan ke sini itu jaraknya panjang-panjang. Dan ini dia 1 2 3 ada 3 button untuk untuk mengadjust ukuran clothingnya. Jadi ini emang cuttingnya lebih panjang dibandingkan Gigi Little Dive. Ya, Gigi T-Dive nih, lihat. Ini yang Blue Baby, ini yang Gigi T-Dive. Jadi emang solusinya kayak mungkin berapa ya, 5 atau 8 cm. Jadi lebih panjang nih. Emang ini lebih panjang. Nah, keuntungannya karena lebih panjang, jadi kita bisa pakai sampai bayinya agak gedean gitu. Dan ininya juga ada 4 kan. Ininya ada 4 kancing. Yang untuk pinggangnya itu. Tuh, bisa dilepas. 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 kancing. Jadi bisa untuk ngatur yang lebar pinggangnya lebih lebar kayak gitu. Terus motifnya lucu ya, motifnya lucu banget, dan ini juga lembut, kayak hampir sama bahannya, hampir sama kayak ini Gigi Little Dive, Gigi T-Dive. Jadi emang beneran bagus, cuma kayaknya lembut ini ya, tapi hampir sama kok, kayak mudah diatur, sama aja. Terus yang aku suka adalah ini karetnya bagus. Lihat, karetnya bagus dan banyak, jadi kayak bisa melar. Kalau misalnya bayinya gede itu bisa melar. Dan ini juga iya, yang karet di pahanya juga bagus, elastis dan melar kayak gitu. Jadi ini enak banget. Udah aku pakein ke Kalisa, tapi nggak bulky juga, tapi ininya harus di set dulu. Maksudnya dia nggak bisa langsung pakai, tapi snap buttonnya harus di set sedemikian rupa biar bodinya agak kecil kayak gitu. Jadi emang kalau nggak di set dulu snap buttonnya itu, dia emang posisinya lebih panjang, dan karena posisinya lebih panjang otomatis jadi nggak pas di bayi kayak gini tuh. Jadi ininya aku adjust sedemikian rupa biar nggak terlalu besar. Terus insertnya bagaimana? Insertnya itu kayak gini. Insertnya itu dari serat microfiber. Nah, dan bentuknya sama kayak gini juga. Kalau tadi kan bolong ya, dari ini kan punyanya Gigi. Ini bolong, ini juga bolong. Tapi kalau yang dari Blue Baby itu enggak. Ininya bolong, tapi sininya nutup dan dijahit kayak gini. Nah, terus bedanya lagi, ini 3 layer. Jadi ini ada 3 layer 3 layer microfiber. Terus di sini ada mereknya, punya Blue Baby. Dan ini itu enggak ya, microfiber aja. Kalau yang Gigi T-Dive ini kan ada suede-nya. Nah, kelihatan ya. Sebentar. Sorry. Jadi kalau Gigi T-Dive ini ada suede-nya, kalau ini langsung microfiber kayak gitu. Dan enaknya ini karena ini dari suede, jadi bisa langsung berhadapan sama pantat bayi. Jadi kalau misalnya punya clothy yang modelnya cover bisa dipakai ini. Tapi kalau ini karena ini dua sisinya dari microfiber, jadi nggak bisa untuk dipakein langsung ke pantat bayi. Jadi harus pakai liner dulu kalau misalnya mau dipakai ke clothy model cover seperti itu. Dan karena ini bentuknya seperti ini, jadi aku jemurnya juga kayak gini. Jadi lebih cepat kering. Terus di sini ada tulisannya, ada panduan ini ya di bawah mereknya nih. Ini tuh ada panduan cara nyucinya, kayak harus dicuci di cold water, kemudian dikasih setengah sendok deterjen yang tanpa aditif, maksudnya tanpa ada pewangi, tanpa ada pelembut, atau nggak gitu tanpa ada pemutih. Terus nggak bisa pakai softener atau nggak gitu bleaching, pemutih tuh nggak bisa. Terus nggak boleh disetrika. Made with proud in Indonesia katanya. Made with proud in Indonesia. Jadi ini diproduksi sama anak bangsa. Katanya brand dan diproduksinya di Indonesia, seperti itu. Terus kalau aku dari 2 merek ini, mana yang paling aku suka? Aku dua-duanya suka banget.
dua-duanya suka banget. Dari covernya, dari insertnya, dua-duanya aku suka. Yang ini lebih motif deh, jadi ada motifnya kan, jadi lebih colorful. Kalau yang ini emang aku pilih yang polos, nggak tahu kenapa aku emang pengen yang polos dan warnanya hijau toska, karena dia Kalisa belum pernah punya klodi yang warnanya kayak gini, jadi akhirnya aku pilih polos. Harganya sama aja sih kayaknya waktu itu. Terus kemudian aku suka dua-duanya ini ya karena bisa untuk yang model pants atau nggak gitu yang merek klodi biasa. Terus kemudian harganya selisih ya. Kalau ini yang Gigi itu harganya 72.000, kalau yang Club BB 74.700. Dan ini tuh dapatnya cuma kayak gini aja. Sedangkan kalau Gigi T-Dep kan masih bagus ya ininya, innernya. Insertnya masih bagus dan dapat tambahan lagi, jadi bisa 4 layer. Kalau menurut aku, kalau aku mau beli lagi, mungkin aku akan beli yang Gigi karena pertama harganya lebih murah, jadi selisih 3.000 rupiah, 3.000 atau 2.000, pokoknya 2.000 sampai 3.000 rupiah selisihnya. Terus ini cuttingnya nggak terlalu besar, nggak sebesar Club BB, nggak sepanjang Club BB, jadi adjustnya nggak terlalu itu. Soalnya kan kalau semakin dia dikecilin itu kan semakin kelihatan bulky ya, karena kan terlipat klodinya itu. Dan selain itu, ini insertnya itu karena dalamnya ada suede-nya ini, jadi dia bisa dipakein ke model yang cover. Dan ada juga tambahan satu insert tambahan, jadi kalau kita mau bikin 4 layer itu bisa kayak gitu. Itu beda ya, Club BB kan nggak dapat kayak gitu, jadi ini bisa dapat istilahnya bisa dikatakan ini dapat 4 layer. Tapi yang ini, yang Club BB tadi cuma dapat 3 layer aja insertnya. Jadi kalau aku lebih milih yang ini. Kalau misalnya pengen yang motif, ada kok Gigi T-Dep yang motif juga. Jadi terserah ke ibu-ibu sekalian yang mau beli. Kalau mau pengen yang colorful ya cari yang motif. Kalau pengen yang polos sudah punya yang motif ya nggak apa-apa, terserah. Itu masalah selera aja. Kayak gitu. Sudah ya. Kalau ibu-ibu punya pengalaman yang lain terkait penggunaan klodi Club BB atau Gigi, boleh share di kolom komentar. Atau nggak gitu, misalnya review ini ada yang salah atau ada yang kurang, boleh banget saran dan tanggapannya tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa silaturahmi, kita bisa saling curhat. Jadi sesama ibu-ibu pejuang klodi bisa saling curhat dan berbagi informasi dan pengalaman gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu videonya. Alhamdulillah ternyata saya bisa bikin video ini sampai 22 menit nggak ada gangguan bayi nangis, karena bayinya lagi sama bapaknya di depan dan tidur, jadi aman. Oke, sekian dulu. Semoga review ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pertimbangan untuk ibu-ibu sekalian yang sedang akan beli klodi dan akan menentukan merek klodi apa yang akan dibeli. Kayak gitu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.